Pertempuran yang awalnya diprediksi akan membakar langit ternyata berakhir dalam sekejap oleh tangan Lindong. Tak butuh banyak manuver. Satu langkah, satu gebrakan, dan lawannya tersungkur. Para penonton tercengang, dan pria berjubah hijau yang awalnya berniat menguji kekuatan Lindong pun hanya bisa tersenyum kecut. Di dunia ini, kekuatan adalah hukum tertinggi. Dan Lindong, tanpa ragu lagi, telah membuktikan bahwa dia layak dihormati. Qin Shen kembali ke kelompoknya tanpa sepatah kata. Matanya gelap, bukan karena kekalahan langsung, tapi karena ia sadar, dirinya telah dimanfaatkan. Pria berjubah hijau dan dua rekannya telah mendorongnya untuk bertarung, hanya untuk melihat sejauh mana kekuatan Lindong. Dan sekarang, mereka semua bisa melihat hasilnya, Qin Shen kalah telak. Reputasinya jatuh. Dan para penguji itu, mereka hanya bisa tertawa hambar, menyadari bahwa mereka telah kehilangan satu sekutu kuat. Di bawah sana, Mo Ling dan rekan-rekannya melihat langit dengan rasa tak percaya. Apakah benar-benar masalah sebesar ini bisa diselesaikan semudah itu? Kekaisaran Yan besar, yang selama ini hanya menjadi pengikut dalam perang 100 kekaisaran, kini seakan berada di pusat panggung. Lindong, dia telah mengubah segalanya. Dalam keheningan itu, Lindong melayang di udara, menggenggam 3 segel sekte di tangannya. Matanya tajam menatap puncak gunung, tempat beberapa sosok berdiri dengan aura luar biasa. Dan di sana, suara lembut namun tajam memecah keheningan. Haha, adik Lindong, luar biasa sekali peningkatanmu, kata Mu Hongling, mengenakan gaun merah menyala seperti nyala api yang menggoda dan mematikan. Keindahannya membuat banyak orang terpaku, namun justru sosok-sosok di sekelilingnya yang membuat udara menjadi berat. Di antaranya, seorang pria berjubah putih berdiri tenang. Satu senyum darinya membuat Qin Shen dan yang lainnya mundur selangkah tanpa sadar, sebuah refleks alami di hadapan bahaya yang nyata. Liu Bai. Nama itu bergema seperti dentuman halilintar dalam hati Lindong. Tombak iblis Liu Bai, salah satu dari 4 penguasa wilayah barat laut. Seorang legenda, seorang praktisi nirvana sejati. Ketika tatapan mereka bertemu, Liu Bai tersenyum hangat, tapi Lindong bisa merasakan bahaya mendalam yang tersembunyi di balik senyuman itu. Ini bukanlah musuh yang bisa diremehkan. Namun yang mengejutkan, Liu Bai berkata, kami datang bukan untuk merebut warisan itu, tapi untuk berteman denganmu. Kata-kata itu mengejutkan semua pihak. Sosok seperti Liu Bai ingin berteman dengan Lindong. Ini adalah pengakuan kekuatan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan kerajaan-kerajaan peringkat tinggi akan berpikir 2 kali, sebelum melawan seseorang yang dilindungi oleh salah satu dari 4 penguasa. Mu Hongling pun mendekat, menggoda Lindong dengan nada menggoda namun tak sepenuhnya bersahabat. Kau dulu mengusirku dari dunia kunci rahasia. Bukankah kau seharusnya memberi kompensasi? Lindong tertawa kering. Ia tahu wanita ini berbahaya dan cerdik. Keduanya bukan teman, tapi juga bukan musuh. Namun, di dunia seperti ini, hubungan bisa berubah dalam sekejap. Ia hanya menjawab ringan, menyadari bahwa Mu Hongling juga menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya. Setelah obrolan ringan yang syarat makna, Liu Bai bersiap pergi. Namun sebelum menghilang, ia berkata pelan, di bagian terdalam harta karun kuno nanti, kita mungkin harus bekerja sama. Ucapan itu meninggalkan kesan mendalam di hati Lindong. Jika seseorang seperti Liu Bai saja tidak yakin bisa menang sendirian, maka apa yang menanti mereka di kedalaman sana? Lindong teringat pada sosok misterius bernama Yan Shen, seseorang dengan aura setara Liu Bai, tapi tidak dikenal sebagai salah satu dari 4 penguasa. Apakah ia adalah kekuatan tersembunyi? Atau datang dari tempat yang lebih gelap? Langit kembali sunyi saat Liu Bai dan kelompoknya pergi. Lindong menjentikkan jarinya ringan, sebelum kembali turun ke bawah. Mereka yang menyaksikan hanya bisa menghela napas. Mulai sekarang, tak ada yang berani meremehkan Lindong lagi. Warisan Sekte Awan Surga, kini hampir pasti akan jatuh ke tangan Kekaisaran Yan besar. Dan legenda Lindong, baru saja dimulai. Langit bergemuruh, menandakan dimulainya perebutan warisan dalam harta karun kuno. Sekumpulan sosok meluncur bagaikan meteor, terbang melintasi langit menuju kedalaman Secret Treasure Trove. Di barisan terdepan, tampak Liu Bai, sosok karismatik dengan aura kuat yang membuat orang lain tak berani sembarangan. Liu Bai, kau tampaknya terlalu menaruh perhatian pada Lindong, ujar seorang pria bertampang menyeramkan dengan luka seperti kelabang di wajahnya. Pria lain yang tampak pucat menimpali dengan nada meremehkan, dia memang punya kemampuan, tapi apakah cukup pantas bekerja bersama kita? Namun, komentar sinis itu langsung ditangkis oleh suara dingin dan menggoda milik Mu Hongling. Jangan tertipu oleh penampilannya. Dia satu-satunya yang berani mengusirku dari dunia kunci rahasia selama bertahun-tahun.
Anak itu bukan orang biasa. Liu Bai tertawa pelan, matanya menatap ke depan seolah mengingat sesuatu. Aku pernah melihatnya saat kekuatannya masih setengah langkah menuju Nirvana Stage. Tapi sekarang, dalam 2 hari saja, dia menembus tahap Nirvana dan selamat dari 2 kesengsaraan besar. Kesengsaraan Nirvana dan ujian petir angin. Siapa di antara kalian yang bisa melakukan itu? Wajah para petarung elit itu pun berubah serius. Kekuatan dan keberanian seperti itu bukan milik orang biasa. Aku dengar dia menggunakan seni bela diri jiwa melawan Si Kun. Dari mana bocah dari kerajaan rendahan bisa mendapat teknik seperti itu? Jika ini terus berlanjut, bisa saja dia menyamai Tian Dao. Liu Bai tersenyum, namun di matanya terbersit semangat membara. Sementara itu, di tempat lain, Lin Dong mendarat bersama Little Flame di hadapan Mo Ling dan 2 rekannya. Wajah mereka penuh keterkejutan dan rasa kagum saat Lin Dong dengan santai melemparkan 3 segel sekte ke arah mereka. Kau benar-benar telah melampaui semua ekspektasi hanya dalam beberapa bulan, ujar Mo Ling, suara bercampur rasa tak percaya. Hehe, itu cuma keberuntungan, jawab Lin Dong merendah, meskipun semua orang tahu, keberuntungannya ditempa dengan darah dan perjuangan keras. Melihat bahwa hanya ada 3 segel, Lin Dong menolak untuk ikut masuk. Kalian saja yang masuk. Aku akan berjaga sampai kalian mulai menerima warisan. Ketiga sahabat itu merasa tersentuh. Mereka tahu betul, tanpa Lin Dong, mereka mungkin sudah lenyap dari dunia ini. Mereka mengikuti nasihat Kaisar Kekaisaran Yan Besar, dan tampaknya itulah keputusan terbaik dalam hidup mereka. Setelah segel dilepaskan, sebuah celah terbuka di penghalang cahaya kuno. Mereka pun melesat masuk di bawah tatapan iri dari ratusan pasang mata. Gemuruh terdengar, dan sisa-sisa kuno lenyap dari pandangan luar, menyisakan hanya angin kosong dan kekecewaan. Di dalam penghalang, mereka berdiri di tanah terbuka yang membawa jejak zaman. Sebuah aula sekte tua berdiri megah di kejauhan. Saat mereka mendekat, 3 sinar cahaya melesat dari dalam, menyelimuti Mo Ling dan 2 temannya, lalu menyedot mereka masuk ke dalam aula besar. Lin Dong menatap aula yang tertutup rapat dan tersenyum. Ia tak merasa iri, tujuannya lebih dalam. Dengan langkah tenang, ia dan Little Flame mendekati tablet batu kuno yang berdiri tegak di tengah lapangan. Tulisan yang nyaris terhapus waktu terukir di sana, namun Lin Dong mampu membacanya. Aliansi Tiangang, 108 sekte, 16 sekte pelindung, 4 sekte misterius besar. Mata Lin Dong menyipit. 4 sekte besar ini, warisan sejati pasti tersembunyi di sana. Mungkin juga, pil samsara ada di dalamnya. Senyum kecil muncul di wajahnya. Petualangan sejati baru saja dimulai. Lin Dong tak membuang waktu. Begitu Mo Ling dan para murid lainnya masuk ke aula besar dan menerima warisan dari Sekte Awan Surga, ia pun berbalik dan meninggalkan reruntuhan kuno tanpa ragu. Penghalang cahaya yang mengurung tempat itu memang sulit ditembus dari luar, tapi sangat mudah dilewati dari dalam. Dalam sekejap, Lin Dong telah menembus keluar dan melayang di udara, hanya untuk menemukan bahwa sebagian besar para pemburu harta telah menyebar dan menghilang. Tanpa banyak menoleh ke belakang, dia memanggil Little Flame dan melesat menuju bagian terdalam dari harta karun kuno, tempat di mana warisan sejati menunggu. Namun, Lin Dong tak pulang dengan tangan kosong. Tablet batu di dalam reruntuhan menyimpan peta rahasia dan informasi lengkap mengenai bagian terdalam dari harta kuno tersebut. Ini bukan hanya peta jalan, melainkan kompas menuju warisan paling luar biasa, milik 4 sekte misterius yang dulu mendirikan aliansi Tiangang. Lin Dong bukanlah pemburu warisan biasa. Ia mengincar yang terbaik. Ia tahu banyak tokoh kuat lainnya juga mengincar tujuan yang sama, Liu Bai, Si Kun, bahkan ahli-ahli dari kekaisaran besar yang kekuatannya melampaui para penguasa lokal. Namun, tekad Lin Dong tak goyah. 4 sekte misterius, salah satu warisan mereka akan jadi milikku. Jika tidak, perjalanan ini takkan ada artinya, gumamnya dengan mata menatap ke kegelapan jauh di depan. Perjalanan semakin berat, udara sekitar terasa makin padat, ruang di sekitarnya retak-retak, dan sabit ruang menganga seolah hendak menelan segalanya. Tapi Lin Dong tak berhenti. Hanya yang terkuat yang bisa menembus daerah ini, dan ia bertekad untuk menjadi yang terkuat di antara mereka. Setelah beberapa saat, suhu mulai naik. Langit di hadapan berubah merah menyala, seperti terbakar oleh lautan api yang menggantung di udara. Lin Dong mengerutkan kening ketika melihatnya. Itu, Nirvana Burning Sky Array. Lautan api itu bukanlah api biasa. Ia terbentuk dari Nirvana Ki murni. Jika seorang ahli Nirvana bertahan terlalu lama di dalamnya, api itu akan menyulut Ki-nya dan membakar dirinya dari dalam. Itu adalah formasi penjaga kuno, kejam, mematikan, dan tak bisa dianggap enteng. Formasi ini bukan main-main. Hati-hatilah, suara Little Marten terdengar waspada.
Lindong mengangguk. Di kejauhan, beberapa sosok kuat terlihat ragu-ragu di pinggiran api, namun akhirnya menyerbu masuk. Warisan 4 sekte memang menggoda siapapun yang bercita-cita menjadi legenda. Ayo pergi. Tanpa keraguan, Lindong dan Little Flame menerobos masuk ke dalam lautan api. Energi panas menerpa mereka bagai palu neraka. Kulit Lindong memerah, tapi ia segera memanggil energi mentalnya, menciptakan perisai tak kasat mata yang mengisolasi panas mematikan itu. Namun, badai sesungguhnya belum dimulai. Tiba-tiba, dari dalam api bermunculan bola-bola kecil menyala, guntur api nirvana. Bola-bola ini adalah bom berjalan. Terbentuk dari nirvana ki murni, satu saja bisa melukai para seorang ahli nirvana. Dan kini, ratusan dari mereka mengincar Lindong. Brengsek, gumamnya, bersiap menghadapi kehancuran. Jangan sentuh mereka, Little Marten memperingatkan. Kalau satu saja meledak, reaksi berantai bisa memicu puluhan ribu ledakan. Kau akan hancur jadi abu, meskipun sudah menanggung satu kesengsaraan nirvana. Lindong mengertakkan gigi. Tapi tiba-tiba, kilatan inspirasi melintas di benaknya. Simbol leluhur melahap, tentu saja. Dengan satu komando mental, lubang hitam melingkar terbentuk di belakang tubuhnya. Guntur api nirvana yang mengancam itu segera tersedot masuk, meledak dengan suara teredam dalam dimensi tak terlihat, lalu berubah menjadi nirvana ki murni yang langsung mengalir ke tubuh Lindong. Tubuhnya menggeliat, mendidih oleh kekuatan murni yang luar biasa. Tapi senyum tipis muncul di bibirnya. Ini bukan sekadar bertahan, ini kesempatan untuk berevolusi. Lindong dan Little Flame menembus lautan api seperti anak panah bercahaya. Sementara para pesaingnya merayap penuh hati-hati, Lindong malah menyerap kekuatan dari setiap ancaman yang datang, memperkuat dirinya dengan kecepatan yang gila. Namun, dunia ini punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan kekuatan. Baru 10 menit berlalu, dan Lindong mulai merasakan dampaknya. Tubuhnya menggembung oleh kekuatan nirvana ki yang belum sepenuhnya terserap. Tapi sebelum ia bisa memperlambat langkah, tubuhnya berhenti mendadak. Di hadapannya, api nirvana mulai berubah. Nyala hitam samar melayang perlahan, seperti entitas hidup. Bentuknya menyerupai binatang, wajahnya, manusia. Aura mengerikan menyelubunginya. Lindong terpaku. Ini adalah api iblis nirvana. Di sanalah, di kedalaman laut api, sesuatu yang bahkan lebih tua dari 4 sekte itu sendiri menanti. Sesuatu yang mungkin bukan warisan, melainkan ujian hidup dan mati yang tak bisa ditawar. Langit tampak bergetar ringan, seolah sedang menyaksikan kelahiran sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di hadapan Lindong, seberkas api berwarna hitam perlahan melayang, mengambang seperti roh iblis yang menari di tengah kegelapan. Api itu bukanlah api biasa, itu adalah Nirvana Demon Flame, bentuk murni dan lebih mengerikan dari api Nirvana yang terbentuk setelah seseorang berhasil melalui 3 kesengsaraan Nirvana. Namun, nyala api ini tidak membakar seperti api biasanya. Ia diam, sunyi, tapi mematikan. Panasnya tidak terlihat, namun kekuatannya mampu melelehkan tubuh emas Nirvana yang kuat menjadi genangan darah tanpa bekas. Ketegangan memenuhi udara. Lindong berdiri kaku, wajahnya tegang. Api itu, seperti sedang menatap balik ke arahnya. Menggeliat, memutar bentuknya menjadi wajah-wajah mengerikan. Sedikit gerakan saja, dan api ini bisa menyelimuti tubuhnya, membakar dari dalam tanpa ada yang menyadarinya, hingga yang tersisa hanya kehampaan. Di pundaknya, suara sinis Little Marten terdengar pelan, "Kau benar-benar sial." Di belakang, Little Flame juga bereaksi. Energi hitam samar menyelubungi tubuhnya, mata tajam menatap api iblis yang mengambang, seolah tahu betul bahaya seperti apa yang mereka hadapi. Lindong menyipitkan mata. Bukan waktunya bercanda, gumamnya. Benda ini, sangat berbahaya, tapi juga harta karun langka. Kalau kau bisa mengendalikannya, itu akan menjadi kartu truf yang tak tertandingi, ujar Little Marten, nada serius untuk sekali ini. Lindong tertawa hambar. Kalau memang mudah, para ahli yang berhasil mencapai kesengsaraan nirvana ketiga tak akan lari ketakutan mendengar namanya. Bahkan simbol leluhur melahap, artefak legendaris miliknya, tidak berani sembarangan menelan api ini. Jika sedikit saja terserap ke tubuhnya, kehancuran total akan jadi akhir. Namun, masih ada satu harapan lain. Jimat batu misterius, gumam Lindong, matanya bersinar menyadari maksud Marten kecil. Tanpa menunggu lebih lama, jimat itu dipanggil keluar. Cahaya putih hangat memancar dari telapak tangannya. Namun, tepat saat jimat itu muncul, api iblis nirvana tampak marah. Nyala api itu menukik ke arah Lindong dengan kecepatan kilat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Lindong buru-buru memanggil energi mentalnya, membentuk penghalang kuat, namun itu tak lebih dari selembar kertas di mata api iblis.
Dalam sekejap, penghalang itu meleleh seperti salju yang disentuh matahari. "Martin kecil, cepatlah!" teriak Lindong sambil mundur cepat, terus menahan serangan api dengan segenap kemampuan. Namun Little Marten tetap tenang, cakarnya bergerak cepat memanggil kekuatan jimat batu. Dalam sekejap, simbol putih cemerlang melesat keluar, membungkus api iblis nirvana seperti jaring cahaya. Api itu mengamuk, namun kekuatannya justru meredup, tertahan oleh segel jimat. Tak lama kemudian, ia mulai tenang, seperti harimau yang jinak di balik jeruji besi. Segel ini bisa menahannya. Gunakan saat bertarung, bahkan Liu Bai pun akan sulit melawan, ujar Little Marten bangga. Wajah Lindong berubah cerah. Ia telah menundukkan salah satu bentuk energi paling menakutkan di dunia ini. Tak membuang waktu, ia menjentikkan sedikit dari api yang telah disegel itu. Api hitam menyebar di sekeliling tubuhnya dan Little Flame, menyatu dengan lautan api nirvana yang membakar dunia di sekitarnya. Namun, kini, alih-alih membahayakan, lautan itu malah membuka jalan, menerima Lindong sebagai bagian darinya. Ia bergerak cepat, seperti ikan di air. Serangan api dan petir tak lagi menyentuhnya. Ia berubah menjadi bayangan api yang meluncur tak terdeteksi. Namun, saat mereka hampir keluar dari lautan itu, "Hah!" gumam Lindong, tubuhnya menegang. Di depan sana, di dalam kekosongan lautan api, sesosok bayangan hitam berdiri. Di bawah kakinya, ruang hampa seperti terbelah, seolah api pun tak bisa menyentuhnya. Mata Lindong menyempit, napasnya tercekat. Sosok itu, bukan orang biasa. "Lindong, hati-hati!" Suara Little Marten menggema serius di benaknya, nada yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Sesuatu yang lebih besar menunggu di depan. Lautan api yang membara menyala dengan kekuatan yang mengerikan, seperti neraka yang tak berujung di dunia fana. Di tengah kobaran merah menyala itu, tubuh Lindong nyaris tak terlihat. Ia bersembunyi sempurna dalam pusaran Nirvana Demon Flame, seperti bayangan yang menyatu dengan api. Mata Lindong menyipit, memindai sisi seberang dari ruang kosong yang memijar panas. Bukan satu, tapi dua sosok. Yang satu tampak jelas, sementara yang lainnya, hampir mustahil dilihat. Dia mengandalkan teknik penyembunyian tingkat tinggi, hampir identik dengan apa yang digunakan Lindong sendiri. Siapa mereka? Hawa dingin menjalari punggung Lindong. Bahaya yang memancar dari dua orang asing itu terasa lebih menakutkan daripada apapun yang pernah ia rasakan dari Liu Bai, seorang ahli kuat yang sudah pernah ia hadapi. Bahkan Little Marten pun bersuara di dalam benaknya, suaranya terdengar gelisah. Aura mereka aneh, bukan dari wilayah Suan Timur. Kecurigaan yang tak nyaman mulai menggumpal. Lindong menggeleng pelan. Rasanya mustahil. Medan perang kuno dikendalikan oleh sekte-sekte super dari wilayah Suan Timur. Bagaimana mungkin orang luar menyusup masuk? Saat keraguan masih berkecamuk, suara pelan dan serak terdengar dari dalam ruang kosong itu. Ruang ini, sudah terlalu lama berada di tangan wilayah Suan Timur. Kata-kata itu, tenang tapi penuh niat kelam, membuat jantung Lindong mencelos. Ada sesuatu yang lebih besar terjadi. Sebuah rencana yang menyasar kekuatan para raksasa wilayah Suan Timur. Lindong tahu, ini bukan urusannya. Namun, ketika ia mulai mundur perlahan, tubuhnya yang tersembunyi tak sengaja memancarkan sedikit riak. "Siapa di sana?" Suara menggelegar seperti raungan dari neraka mengguncang udara. Mata Lindong membelalak. Ia langsung melesat maju seperti panah, kabur secepat kilat. Di belakangnya, lautan api meledak dan terbuka lebar oleh kekuatan yang mengerikan, mengejarnya tanpa ampun. Little Flame, dengan matanya yang merah menyala dan tubuh berotot harimau hitam, berdiri di sisinya. Batang logam di tangannya bersinar, siap bertarung. "Jangan lawan mereka," seru Lindong. "Mereka bukan lawanmu." Kekuatan yang turun mengejar mereka bukan main-main. Lindong mengepalkan tinju, memanggil kunci rahasia kuno, dan dalam sekejap menggenggam Little Flame untuk masuk ke domain kunci misterius. Getaran hebat mengguncang seluruh ruang, seolah-olah semesta bergemuruh. Tapi dalam sekejap, semuanya sunyi. Lindong menahan napas, bahkan suara detak jantungnya terasa terlalu keras. Ia merasakan pemindaian samar melintas dari jauh. Tapi akhirnya, keluar di luar, dua sosok misterius muncul kembali, berdiri dalam lautan api yang kini sepi. Sorot mata mereka penuh kecurigaan. Dia berhasil melarikan diri. Salah satu dari mereka, bermata ungu hitam, menyeringai tipis. Dia tak akan sempat menyebarkan informasi. Saat dia mencoba, semuanya sudah terlambat. Meski terdengar yakin, ada ketegangan di antara mereka. Keberhasilan Lindong lolos dari deteksi mereka menjadi bukti bahwa pemuda itu bukan orang biasa. "Kita terlalu ceroboh. Ayo pergi."
Kita harus tetap tersembunyi. Namun saat mereka lenyap, ternyata hanya sebuah tipu daya. Mereka muncul kembali 10 menit kemudian, menelusuri lautan api dengan marah, tetap tak menemukan apapun. Akhirnya mereka benar-benar menyerah. Dari dalam kunci misterius, Lindong perlahan keluar bersama Little Flame. Api masih berkobar, tapi atmosfernya sudah jauh lebih tenang. Nyaris saja, gumam Little Marten dengan seringai malas. Yang terbaik adalah tak tahu terlalu banyak, jawab Lindong, menatap jauh. Ia tahu, kekuatan yang bermain dalam bayang-bayang itu berada di luar jangkauannya untuk saat ini. Namun bukan berarti ia akan terus seperti ini. Tenang saja, cibir Little Marten. Kalau aku dapat pil samsara dan pulih kekuatanku, orang-orang seperti mereka takkan berani menyentuhmu. Lindong hanya mendengus pelan. Ia melangkah maju, meninggalkan lautan api yang kini perlahan memudar. Cahaya merah menyala mulai menipis, berganti dengan suhu yang lebih dingin dan pemandangan yang lebih kuno dan megah. Kita sudah dekat, bagian terdalam dari harta karun kuno. Dengan langkah mantap, Lindong melangkah menuju takdirnya yang berikutnya.